Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Demo mahasiswa tak terbendung lagi ya. Di mana-mana begitu, mulai dari Jawa Timur, mulai dari Jateng ya, Jawa Barat, terus kemudian DKI Jakarta ya, demo besar-besaran. Tapi ada yang menarik ya. Ternyata mahasiswa cukup berhasil begitu kan ya, menduduki gedung DPR di Bekasi. Salam anti kekuasaan militer. Salam kawan-kawan sekalian, para aparat yang depan, para media-media. Wah, ini sampai begitu kan ya, kakinya di atas, terus kemudian ya sampai menduduki di situ begitu kan ya, dan disinilah puncak di mana ya para demo-demo di situ begitu kan, seolah-olah berhasil untuk menduduki ya kursi DPRD itu. Nah, kita lihat saja. Di mana-mana begitu banyak yang protes penolakan terhadap undang-undang yang sudah disahkan ya terkait dengan ya RUU TNI ini yang kemudian disahkan oleh DPR. Nampaknya wakil rakyat yang sekarang ini muncul begitu kan ya, nampaknya yang dipilih begitu kan, nampaknya tidak berguna ya, dianggap seperti itu. Tapi pada kenyataannya kalau kita melihat dengan undang-undang yang ada pada pada TNI itu begitu kan ya, mungkin ada yang sudah paham, ada yang masih belum paham. Tapi pada kenyataannya sekarang di mana-mana masih ada demo besar-besaran ya, terutama saling dorong-dorongan, terus kemudian banyak di situ begitu kan ya. Padahal dalam undang-undang TNI yang sah ya, dalam 3 pasal itu begitu kan ya, dalam pasal 3 kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis itu juga ada, bisa dimasuki TNI begitu kan ya. Bahkan tidak hanya itu, pasal 47 juga ya, dan pasal 53 itu sebenarnya sudah jelas begitu kan ya. Bintang dan perwira sampai pangkat kolonel ya, paling tinggi ya 58 tahun 60 tahun ya. Kalau ini kan sudah pensiun, sebenarnya sudah pensiun dan sudah mengundurkan diri. Dan disitulah kemudian undang-undang yang sekarang ini ditolak habis-habisan oleh mahasiswa karena dianggap bahwa di era reformasi akan kembali kepada orde lama atau orde baru di situ. Sebagai apa? Ya tidak salah. Saya justru apresiasinya sangat luar biasa. Kenapa? Karena mahasiswa dan masyarakat sebagai kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Takut menyalahkan wewenang. Benar juga begitu kan? Karena apa? Karena di Indonesia saat ini, kalau kita melihat dengan sebuah realitas, apa yang tidak bisa ditiru? Minyak kita dioplos sana sini begitu kan, dikurangi takarannya. Pertamina dioplos sana sini, ada dugaan seperti itu, sehingga ada kerugian negara yang sangat fantastis. Apa yang tidak bisa? Jadi wajar dong kalau masyarakat saling dorong-mendorong begitu kan ya, karena apa yang kemudian terjadi di negara kita ini sebagai bentuk protes begitu kan ya. Di negara-negara lain banyak. Makanya tidak heran ini saling dorong-dorongan begitu kan ya, dengan mahasiswa, dengan penegak di situ begitu. Kalau kita melihat dengan pihak kepolisian ya, sebenarnya sama dengan kita begitu kan ya, warga sipil juga yang diberikan senjata pada akhirnya. Kenapa? Karena bisa saja undang-undang yang kemudian muncul hari ini yang bisa berkuasa itu bisa saja adalah TNI, bukan sama jabatannya dengan polisi begitu. Jadi saya kira ini sangat penting sekali untuk bisa mewanti-wanti begitu kan masyarakat Indonesia. Tapi pada akhirnya orang-orang akan melihat justru begitu dalam undang-undang itu ternyata kelanjutannya ya, orang-orang yang sudah pensiun, orang-orang yang masih aktif begitu kan ya, mau TNI, tentara dan sebagainya, itu harus mengundurkan diri di situ. Nah, kita lihat saja realitasnya. Maka sebenarnya kalau kita melihat dengan undang-undang yang ada begitu kan ya, itu sudah jelas. Tapi masyarakat ingin menjaga marwah ya, jangan sampai di era reformasi hari ini kembali kepada orde baru, di mana pihak-pihak orang baik TNI diberikan leluasa semuanya begitu kan ya, tanpa mundur pada waktu itu. Tapi pada akhirnya sekarang kan ada tulisan kelanjutannya begitu kan, TNI aktif harus mundur dan sebagainya. Lantas bagaimana dengan warga sipil?
Ya, polisi sama dengan kita adalah warga sipil, hanya diberikan senjata saja begitu kan. Ya, kalau warga sipil seperti itu kan, ini kan posisinya nanti ya yang saling dorong-mendorong di situ hanya warga sipil versus warga sipil pada akhirnya. Jadi inilah yang kita buktikan bersama bahwa adik-adik mahasiswa itu sangat luar biasa sekali begitu kan ya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra. Nih, salah satunya mahasiswa menduduki gedung DPR di Bekasi ya, Selasa 25 Maret 2025. Ini banyak sekali. Percuma juga duduki yang terima gaji, tetap aja yang punya hak di kursi itu. Padahal pajak pendapatan negara ini turunnya hampir berapa persen begitu kan. Sehingga ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena hanya apa? Karena dianggap sebagai omon-omon aja. Sebenarnya biang kerok di situ adalah ya presiden sebelumnya. Kenapa? Ya mewarisi hutangnya, mewarisi bermacam-macam programnya yang tidak pro terhadap kebijakan-kebijakan yang kemudian terhadap rakyat dan sebagainya. Dan ini yang kita lihat pada akhirnya orang muak begitu kan. Mau bayar pajak saja dikorupsi. Mau bayar cash dengan Pertamina ya dikorupsi sana sini. Itu muak begitu dengan hal-hal begitu kan ya. Ini banyak sekali komentar dari netizen. Pikir-pikir mahasiswa sekarang lebih berani ya. Mereka nggak takut dan nggak trauma akan kejadian 98. Padahal yang memimpin sekarang ini kan kita tahu bahwa proses dalam demokrasi itu ya sekarang ini kan berbeda tahunnya ya. Ini kalau nggak kebagian meja di pemerintahan pasti pada disuruh demo. Coba yang menang ya Ganjar sama Mahfud. Pasti mahasiswa nongkrong di studio TV. Ini komentar-komentar dari netizen. Ada pro dan kontra ya. Tapi pada akhirnya kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh para netizen terus kemudian yang muncul di media sosial karena mereka menolak ya ingin mengontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Berbeda karena zamannya begitu. Kalau di era Jokowi kenapa? Demo-demo hanya itu-itu aja. Jangan-jangan ini bagian dari skenario-skenario mereka yang diatur sana-sini untuk menggulingkan Prabowo. Bisa saja. Ya politik itu tidak tentu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya bahwa demokrasi di Indonesia saat ini ya masih saja ya hanya itu aja. Ada penghambatan luar biasa terhadap demokrasi itu. Justru dengan adanya demo, dengan adanya media, ini sebagai pilar utama demokrasi untuk memajukan ya baik negara, baik bangsa, baik dari kemajuan teknologi yang ada di Indonesia saat ini. Coba kita bayangkan ya, dengan narasi-narasi video yang kemudian beredar hari ini ya saking kesalnya ya masyarakat di situ. Ya karena ingin kesal karena tidak ditemukan begitu kan ya, artinya tidak ditemui ya para pendemo di situ. Ini kan menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang kemudian menjadi kesepakatan ya baik pemerintah, baik DPR dan sebagainya. Artinya kita itu punya keterwakilan ya di DPR yang sekiranya sekarang nampaknya kalau sudah jadi ya tidak memikirkan kita. Itulah yang kemudian yang disampaikan ya kalau bisa tanggapi dari beberapa netizen. Tapi pada akhirnya dengan undang-undang yang ada coba kita telisik kembali begitu kan ya, karena undang-undang ini diajukan itu di era Jokowi begitu kan ya, di era Jokowi lalu kemudian ada pembahasan di era Prabowo. Jangan-jangan ya strategi-strategi Jokowi untuk bisa masyarakat bereaksi ya bisa saja di zaman Prabowo. Karena kita tidak tahu dalam situasi dan kondisi ini ya, undang-undang TNI ini kan saya kira kalau memang ingin berantas ya silakan berantas. Saya kira bagus begitu kan ya, saya kira bagus asalkan catatannya adalah memundurkan diri atau pensiun dini. Itu sangat penting dan itu sudah tercantum dalam undang-undang pasal 53 begitu kan ya, pasal 53 dan pasal 47 ya. Itu sudah ada di situ yang berbunyi prajurit bisa duduki jabatan sipil setelah mundur atau pensiun sebagai TNI aktif.
Maka ketentuan ayat yang tidak berlaku bagi prajurit dan tugas di kantor yang membidangi, koordinator bidang politik dan keamanan negara, ya pertahanan negara, sekretaris militer, ya badan intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, Dewan Pertahanan Nasional, SAR Nasional, Narkotika Indonesia, Mahkamah Agung juga bisa. Asalkan kalau itu posisinya adalah posisi TNI aktif, maka harus mengundurkan diri. Batas pensiun dari prajurit itu ada 55 tahun, ada 60 tahun, 61 tahun, 62 tahun, 63 tahun. Itu sudah tertuang dalam pasal 53. Artinya hal-hal seperti ini sudah cukup jelas sebenarnya begitu kan, tapi masyarakat masih ingin menyelamatkan, ingin mengontrol terhadap kebijakan Prabowo yang selama ini muncul ya. Jadi intinya adalah masyarakat demo ya silakan ya, tapi jangan sampai anarkis. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.